Balik tembok kota tua Yogyakarta, tersembunyi sebuah mahakarya yang menjadi saksi bisu kejayaan Kesultanan Mataram. Sebuah tempat yang menyatukan kekuasaan, keindahan, dan spiritualitas dalam satu ruang monumental. Inilah Taman Sari, Istana Air Megah milik Kesultanan Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, Taman Sari berarti taman yang harum semerbak, mewakili suasana damai dan kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh keluarga kerajaan. Taman Sari dibangun pada tahun 1758 di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Kompleks ini dirancang bukan sekedar sebagai taman hiburan, melainkan juga sebagai tempat peristirahatan, perlindungan, dan semedi bagi sang sultan dan keluarganya. Arsiteknya adalah orang dari Portugis yang membawa gaya Eropa ke Pulau Jawa yang bernama Demang Tokis. Di sebelah kiri sebelum memasuki pintu gerbang utama terdapat pohon sawo kecil. Pohon sawo kecil berasal dari Asia dengan iklim tropis dan biasanya tumbuh di daerah pesisir yang berkarang dan juga perbukitan. Di Yogyakarta, pohon ini banyak ditemui di pelataran keraton maupun di kediaman para pangeran. Pohon ini syarat akan makna, yakni sarwo kecil atau senantiasa dalam kebaikan. Pohon sawo kecil menjadi penanda dari kediaman para bangsawan. Pada masa kejayaannya, Taman Sari membentang seluas lebih dari 10 hektar, terdiri dari danau buatan, kanal air, taman-taman, bangunan berarsitektur unik, dan lorong bawah tanah yang menghubungkan satu area ke area lain. Sebuah sistem yang rumit, namun dirancang dengan sangat indah dan cerdas. Tak hanya indah, struktur Taman Sari juga dirancang sebagai sistem pertahanan. Bila serangan datang, Sultan bisa bersembunyi dan melarikan diri melalui lorong bawah tanah menuju tempat aman. Bagian ini adalah sebuah tempat yang paling terkenal dari Taman Sari, yaitu kolam Umbul Binangun, kolam pemandian khusus bagi Sultan, Permaisuri, dan para selir. Di tengah kompleks, menjulang tinggi sebuah menara yang dikenal sebagai Menara Pengawas Sultan. Dari sinilah, Sang Sultan mengamati para selir yang sedang mandi di kolam di bawahnya dan memilih salah satu untuk menemaninya. Menara ini menjadi simbol kekuasaan dan kehormatan tertinggi dalam lingkungan istana. Di malam hari, tempat ini menjadi ruang meditasi dan perenungan spiritual. Di siang hari, ia menjelma menjadi suaka ketenangan kerajaan yang sunyi, damai, dan sakral. Di sisi kolam, terdapat paviliun-paviliun kecil yang dikenal sebagai tempat peristirahatan para selir dan permaisuri. Setelah mandi, mereka akan duduk, bersolek, atau berganti pakaian di ruangan ini. Ruang-ruang ini bukan hanya nyaman, tetapi juga menjaga privasi dan keanggunan perempuan-perempuan istana.
Tak jauh dari kolam, terdapat pula ruangan pribadi Sultan tempat ia beristirahat setelah mandi atau menerima tamu secara terbatas. Ruang ini bersifat tertutup dan sangat pribadi, menunjukkan bagaimana arsitektur Taman Sari menempatkan Sultan dalam ruang yang terhormat, namun tetap terjaga dari dunia luar. Ruang-ruang pribadi ini menjadi simbol kekuasaan, keindahan, dan juga nuansa mistis dalam lingkungan kerajaan. Di bagian lain, para abdi dalam wanita memiliki ruang-ruang kerja tersendiri. Mereka menyiapkan pakaian, ramuan mandi, minyak wangi, dan keperluan para selir. Dalam senyap, mereka memainkan peran penting yang menjaga keharmonisan dalam istana. Setiap ruang punya peran, setiap lorong menyimpan makna, dan setiap batu menyuarakan harmoni antara estetika, spiritual, dan kekuasaan. Di sini terdapat Gapura Agung, dibangun dengan gaya arsitektur perpaduan Jawa dan Eropa. Gapura Agung menampilkan ukiran-ukiran cantik berbentuk flora dan fauna mistis, termasuk makhluk mitologi seperti naga dan burung garuda. Ornamen ini bukan sekedar hiasan, melainkan juga menyiratkan makna spiritual dan perlindungan. Struktur gapura ini berbentuk lengkung besar, menyerupai mahkota kerajaan, menjulang kokoh di antara reruntuhan dinding istana. Tingginya mencapai lebih dari 3 meter dan dulunya dikelilingi taman-taman dan jalan setapak yang rapi menuju kolam pemandian. Meskipun zaman telah berubah dan bangunan di sekitarnya banyak yang runtuh, Gapura Agung tetap berdiri tegak sebagai penanda kemegahan masa lalu yang tak mudah dilupakan. Namun, gempa bumi dahsyat mengguncang Yogyakarta pada tahun 1867 menyebabkan kerusakan besar pada kompleks Taman Sari. Banyak bagian Taman Sari runtuh dan ditinggalkan. Seiring berjalannya waktu, area ini mulai dihuni oleh masyarakat terutama keturunan abdi dalam dan warga lokal. Mereka membangun rumah di antara reruntuhan sejarah, namun sayangnya kita tidak melakukan observasi secara menyeluruh karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Maka sejak saat itu kawasan Taman Sari bukan lagi tempat elit kerajaan, tetapi menjadi kampung padat yang hidup. Saat ini, Taman Sari adalah kawasan wisata sejarah yang ramai dikunjungi turis domestik maupun mancanegara. Di sisi lain, ia juga menjadi kampung padat tempat warga menggantungkan hidup. Mereka menjual batik, kerajinan, makanan khas, bahkan menyewakan jasa pemandu. Taman Sari kini adalah bukti bahwa warisan sejarah bisa menyatu dengan kehidupan modern, menjadi tempat belajar, tempat tinggal, dan tempat bertumbuh. Melalui Taman Sari, kita melihat bahwa sejarah bukan benda mati. Ia hadir dalam tembok tua yang disandari warga, dalam suara anak kecil yang berlari di lorong bawah tanah, dalam ekonomi kecil yang menggantungkan hidup pada warisan budaya. Menjaga sejarah bukan hanya soal melestarikan bangunan, tapi memahami peran manusia di dalamnya. Kita adalah bagian dari sejarah itu. Dengan mengenalnya, kita merawat jati diri kita sebagai bangsa. Taman Sari bukan sekedar peninggalan, ia menjadi bukti bahwa kejayaan masa lalu dapat hidup dalam denyutnya di masa kini. Taman Sari, kemegahan Istana Air Kesultanan Yogyakarta, warisan yang tetap mengalir dari masa lalu untuk masa depan. Dari kerajaan menjadi kampung, dari masa lalu hidup di masa kini. Mari kita jaga bukan hanya bangunannya, tetapi juga maknanya. Taman Sari adalah dongeng tanpa suara tentang raja, cinta, dan keheningan yang masih mengalun dalam diam di balik lorong dan dinding yang rentan. Waktu boleh mengeringkan kolamnya, tapi tidak cinta yang pernah mengalir di dalamnya.
Taman Sari adalah puisi batu, air, dan angin yang ditulis oleh tangan sejarah. Di antara bisu dinding dan gema air yang menghilang, Taman Sari berbisik lembut bahwa keindahan sejati tak pernah mati, ia hanya bersembunyi di libatan waktu. Taman Sari, warisan air, warisan jiwa, Yogyakarta, Indonesia.